Apakah kamu pernah mendengar kisah tentang batu gaib yang bisa mengubah hidup seseorang? Dengar-dengar, ada seorang pemuda kaya yang mengalami hal ini, dan ceritanya berakhir tragis. Assalamualaikum, Sobat Kisah Bijakku. Selamat datang kembali di channel kita. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah menarik yang penuh pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kamu di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari Kisah Bijakku. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis sholawat kesayanganmu di kolom komentar ya. Di sebuah kota yang sibuk, hiduplah seorang pemuda bernama Bayu. Bayu adalah anak orang kaya yang memiliki segalanya, mobil mewah, rumah besar, dan semua yang dia inginkan. Suatu hari, saat ia berjalan pulang dari sekolah, ia menemukan sebuah batu aneh di pinggir jalan. Batu itu berkilau dengan cahaya misterius yang menarik perhatian Bayu. Bayu yang penasaran membawa pulang batu tersebut. Sejak saat itu, keajaiban mulai terjadi. Ia mendapatkan uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, dan semua bisnis yang dia jalani selalu sukses. Namun, semakin lama, hal-hal aneh mulai terjadi. Keluarga Bayu mulai merasakan dampak negatif dari batu itu. Ayahnya yang dulu ramah kini menjadi pendiam dan pemarah. Ibunya sering merasa cemas dan tidak tenang. Teman-teman Bayu pun menjauh, menyisakan rasa kesepian yang mendalam dalam hidupnya. Keberuntungan yang didapat Bayu seolah menjadi kutukan bagi keluarganya. Suatu malam, Bayu bermimpi buruk tentang batu tersebut. Dalam mimpinya, ia melihat sosok menyeramkan yang memperingatkannya untuk segera menyingkirkan batu itu. Namun, Bayu terjebak dalam keserakahan dan tidak mau melepaskannya. Setelah membawa pulang batu aneh itu, Bayu merasakan kehidupan yang lebih berwarna. Namun, seiring dengan keberuntungan yang datang, ia mulai mengabaikan keluarganya. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman barunya yang hanya tertarik pada kekayaan yang tiba-tiba ia dapatkan. Bayu merasa seolah dia adalah raja, dikelilingi oleh orang-orang yang menyukainya karena harta, bukan siapa dirinya yang sebenarnya. Keluarga Bayu, terutama ibunya, mulai merasakan adanya jarak yang semakin lebar. Di setiap makan malam, suasana yang biasanya hangat kini terhenti oleh ketegangan yang tidak terungkap. Ibunya sering menatap Bayu dengan harapan bahwa anaknya akan kembali ke sosok yang dulu, sosok yang penuh kasih dan perhatian. Namun, Bayu terjebak dalam lingkaran kesenangan dan keserakahan yang tidak terputus. Pada suatu malam, saat Bayu sedang bersenang-senang dengan teman-temannya, ia tidak sengaja menjatuhkan batu itu. Batu tersebut terbelah, dan dari dalamnya, keluar asap hitam pekat yang mengubah suasana ceria menjadi mencekam. Teman-teman Bayu berlarian ketakutan, meninggalkan dia sendirian. Pada saat itu, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Suara gemuruh seolah datang dari dalam batu, dan menggetarkan jiwanya. Ketika ia berusaha mendekat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya menjauh. Bayu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia menutup telinganya terhadap peringatan dalam dirinya. Keberuntungan yang semula indah kini mulai terasa seperti beban. Setelah kejadian malam itu, keanehan semakin sering terjadi. Di rumah, Bayu mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan yang tidak bisa ia pahami. Suatu malam, saat ia terbangun, ia melihat bayangan gelap di sudut kamarnya. Bayu merasa ketakutan dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun, ketika ia pergi ke ruang tamu, ia mendapati ibunya sedang berbicara sendiri, matanya kosong dan suaranya pelan, seolah terjebak dalam pikirannya sendiri. Ayahnya pun mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa, sering marah tanpa alasan yang jelas. Bayu merasa bersalah, tetapi ia tidak bisa melepaskan batu yang kini menjadi pengikat antara keberuntungan dan kutukan. Suatu hari, saat Bayu pulang dari sekolah, ia menemukan ayahnya sedang berteriak di luar rumah.
Ayahnya mengamuk karena kehilangan pekerjaan dan menyalahkan semua yang terjadi pada batu yang dibawanya. Bayu berusaha menjelaskan bahwa batu itu membawa keberuntungan, tetapi ayahnya tidak mau mendengarkan. Dalam kemarahan, ayahnya merobek foto keluarga mereka dan mengancam untuk mengusir Bayu dari rumah jika ia tidak menghentikan segala sesuatu yang berhubungan dengan batu itu. Bayu merasa terperangkap antara cinta pada orang tuanya dan ketertarikan pada kekuatan batu tersebut. Dalam dirinya, dia tahu bahwa batu itu membawa dampak buruk, tetapi ketidakmampuannya untuk melepaskan diri dari daya tariknya membuatnya semakin terpuruk. Setelah Bayu membawa pulang batu gaib itu, dampak negatifnya mulai terasa pada orang tuanya. Sang ayah, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penyayang, mulai menunjukkan perilaku yang aneh dan temperamental. Ia sering marah tanpa alasan yang jelas dan menjadi sangat sensitif terhadap segala hal kecil. Suatu malam, saat mereka seharusnya merayakan ulang tahun Ibu Bayu, sang ayah tiba-tiba melemparkan piring ke dinding karena merasa terganggu oleh suara tawa yang dianggapnya terlalu berisik. Di sisi lain, ibunya mulai mengalami kecemasan yang berlebihan. Setiap kali Bayu pulang ke rumah, ia selalu menanyakan tentang batu tersebut, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Bayu, tolong buang batu itu. Aku merasa ada yang tidak baik," katanya dengan nada penuh kepanikan. Namun, Bayu, yang terjebak dalam pesona kekayaan yang diberikan batu itu, bersikeras untuk menyimpannya. Satu malam, saat seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba lampu-lampu mati. Suasana menjadi gelap gulita, dan terdengar suara aneh dari arah batu itu. Bayu merasa ketakutan, sementara ibunya berusaha menenangkan dirinya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah imajinasinya. Namun, ayahnya yang sudah terpengaruh oleh batu tersebut mulai berteriak, "Keluarkan batu itu! Kita harus menjauhinya!" Suasana semakin tegang, dan Bayu menyaksikan bagaimana batu itu benar-benar mengguncang keharmonisan keluarganya. Konflik semakin memuncak ketika suatu malam, ayah Bayu terbangun dengan kondisi yang sangat cemas. Ia berteriak meminta bantuan, mengatakan bahwa ada sosok yang muncul di hadapannya, sosok yang ia yakini berasal dari batu tersebut. "Baiklah, saya akan menambahkan bagian lanjutan tentang batu itu mengganggu ayah dan ibu Bayu." Keluarga Bayu mulai merasakan dampak negatif dari batu itu. Ayahnya yang dulu ramah kini menjadi pendiam dan pemarah. Ibunya sering merasa cemas dan tidak tenang. Teman-teman Bayu pun menjauh, menyisakan rasa kesepian yang mendalam dalam hidupnya. Keberuntungan yang didapat Bayu seolah menjadi kutukan bagi keluarganya. Ayah Bayu yang biasanya bersemangat menjalankan bisnisnya, kini menjadi gelisah dan tidak fokus. Ia sering terlambat ke kantor dan membuat keputusan-keputusan yang buruk, hampir membuat perusahaan bangkrut. Sementara itu, ibu Bayu yang dulu tenang dan penyayang, kini menjadi mudah marah dan curiga pada semua orang di sekitarnya. Bahkan, ia mencurigai suaminya berselingkuh hanya karena alasan sepele. Ayah Bayu yang biasanya bersemangat menjalankan bisnisnya, kini menjadi gelisah dan tidak fokus. Ia sering terlambat ke kantor dan membuat keputusan-keputusan yang buruk, hampir membuat perusahaan bangkrut. Sementara itu, ibu Bayu yang dulu tenang dan penyayang, kini menjadi mudah marah dan curiga pada semua orang di sekitarnya. Bahkan, ia mencurigai suaminya berselingkuh hanya karena alasan sepele. Seiring berjalannya waktu, teror yang dialami keluarga Bayu semakin menjadi-jadi. Di malam hari, mereka sering mendengar suara-suara aneh di rumah. Suara gemuruh, ketukan di dinding, dan bisikan halus yang membuat mereka merasa terintimidasi. Bayu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan batu itu, dan ia mendengar cerita dari teman-temannya tentang jin yang bisa mengganggu kehidupan manusia. Suatu malam, saat Bayu sedang menonton televisi, tiba-tiba layar televisi menampilkan gambar yang tidak jelas, dan suara aneh mulai menggema di ruangan.
Bayu terkejut dan berusaha mematikan televisi, tetapi remote kontrolnya seolah tidak berfungsi. Saat itu, ia melihat bayangan gelap di sudut ruangan yang perlahan-lahan mendekat kepadanya. Bayu merasa ketakutan dan berlari keluar rumah. Di luar, ia melihat ayahnya berdiri di halaman, tertegun dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Ketika Bayu mendekati ayahnya berbisik, "Ada sesuatu yang salah, Bayu. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita." Saat itu, ibu Bayu muncul dari dalam rumah dengan wajah pucat. "Kita harus melakukan sesuatu. Batu itu tidak baik untuk kita," katanya dengan suara bergetar. Bayu yang kini merasa terjebak dalam situasi yang semakin buruk, mulai mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Ia pergi ke seorang kiai di desanya yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Kiai tersebut mendengarkan cerita Bayu dengan seksama, dan setelah mendengar tentang batu tersebut, ia menggelengkan kepala dengan serius. "Batu itu bukan batu biasa, Nak. Itu adalah medium yang digunakan oleh jin untuk memasuki dunia kita. Jika tidak segera ditangani, jin itu bisa menguasai seluruh keluarga," kata kiai tersebut. Bayu merasa ketakutan dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berkonsultasi dengan kiai, Bayu dan keluarganya sepakat untuk melakukan ritual pembersihan. Mereka membeli bahan-bahan yang diperlukan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi jin yang mengganggu keluarga mereka. Di malam hari, saat bulan purnama bersinar terang, mereka berkumpul di ruang tamu, merapal doa dan ayat-ayat suci dengan harapan bisa mengusir jin dari rumah mereka. Saat ritual dimulai, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan lampu-lampu di rumah berkedip. Bayu merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di tengah doa, suara mengerikan terdengar, seolah ada sesuatu yang melawan upaya mereka. Bayu melihat bayangan hitam melayang di sudut ruangan, dan semakin lama, bayangan itu semakin mendekat. Ketika semuanya tampak hampa, Bayu berteriak, "Kami tidak takut. Kami akan mengusirmu." Dengan keberanian yang tersisa, ia terus membaca doa sambil melihat keluarganya yang tampak ketakutan. Namun, jin itu tampaknya semakin marah, dan suasana menjadi semakin mencekam. Saat ritual dimulai, tiba-tiba angin kencang berhembus, dan lampu-lampu di rumah berkedip. Bayu merasa hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di tengah doa, suara mengerikan terdengar, seolah ada sesuatu yang melawan upaya mereka. Bayu melihat bayangan hitam melayang di sudut ruangan, dan semakin lama, bayangan itu semakin mendekat. Ketika semuanya tampak hampa, Bayu berteriak, "Kami tidak takut. Kami akan mengusirmu." Dengan keberanian yang tersisa, ia terus membaca doa sambil melihat keluarganya yang tampak ketakutan. Namun, jin itu tampaknya semakin marah, dan suasana menjadi semakin mencekam. Setelah berkonsultasi dengan kiai, Bayu mendapatkan beberapa strategi untuk melawan jin yang mengganggu mereka. Dia tahu bahwa jin adalah makhluk yang kuat, tetapi dengan keyakinan dan keberanian, mereka bisa melawan. Pertama-tama, Bayu dan keluarganya harus tetap bersatu dan tidak membiarkan rasa takut menguasai mereka. Bayu memutuskan untuk menggandakan usaha mereka dan mempersiapkan bahan-bahan yang telah direkomendasikan oleh kiai. Mereka membeli garam, air suci, dan beberapa daun bidara yang dianggap bisa membersihkan energi negatif. Bayu juga mengundang beberapa teman dekat yang juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib untuk membantu mereka dalam menghadapi jin. Setelah mengumpulkan semua bahan, Bayu dan keluarganya melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat. Mereka menyiapkan tempat di halaman belakang rumah, di mana mereka bisa melakukan doa dan pembacaan ayat-ayat suci dengan lebih tenang. Bayu bertekad untuk tidak hanya mengusir jin,
tetapi juga untuk mengembalikan kedamaian dalam keluarganya. Bayu dan keluarganya melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang tampak seperti perjuangan tanpa akhir, suara mengerikan itu mulai mereda, dan bayangan hitam itu perlahan-lahan menghilang. Mereka merasakan hawa hangat menyelimuti mereka, dan ketenangan mulai kembali ke rumah. Setelah berhasil mengusir jin, Bayu dan keluarganya merasa lega. Mereka berkumpul, saling berpelukan, dan mengucapkan rasa syukur atas keberhasilan mereka. Momen itu mengingatkan mereka bahwa kekuatan keluarga dan keyakinan adalah senjata terkuat dalam menghadapi tantangan. Namun, Bayu menyadari bahwa meskipun jin tersebut telah pergi, dampak dari pengalaman itu masih membekas. Ia memutuskan untuk menyingkirkan batu gaib yang telah membawa banyak kesengsaraan. Dengan bantuan keluarganya, Bayu pergi ke tempat di mana ia menemukannya dan menguburnya jauh di dalam tanah, berharap batu itu tidak akan pernah mengganggu siapapun lagi. Setelah itu, kehidupan mereka perlahan-lahan kembali normal. Ayah Bayu mulai mendapatkan kembali semangatnya untuk bekerja, dan bisnis keluarga pun bangkit kembali. Ibu Bayu yang dulu cemas, kini bisa tersenyum dan kembali merajut kebersamaan dengan suami dan anaknya. Bayu juga berusaha lebih dekat dengan keluarganya, menyadari bahwa harta dan kesuksesan tidak ada artinya tanpa cinta dan dukungan dari orang-orang terkasih. Pengalaman tersebut mengajarkan Bayu banyak hal. Ia belajar untuk lebih menghargai hidup yang sederhana dan pentingnya hubungan keluarga. Bayu juga mulai berbagi kisahnya kepada teman-temannya, memberitahu mereka tentang bahaya keserakahan dan pentingnya memilih dengan bijak dalam hidup. Ia menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang membutuhkan, berusaha memberi kembali kepada masyarakat. Di akhir cerita, Bayu mengingat kembali perjalanan yang telah dilaluinya. Ia berdiri di depan cermin, melihat sosok yang berbeda dari dirinya yang dulu. Kini, ia bukan hanya seorang pemuda kaya, tetapi juga seseorang yang lebih bijaksana dan mengerti nilai-nilai kehidupan. Bayu berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu melindungi keluarganya dan tidak akan pernah membiarkan keserakahan menguasai hidupnya lagi. Dan begitulah, kisah Bayu yang viral menjadi pelajaran bagi banyak orang. Keberuntungan yang tampak sempurna bisa membawa keburukan, dan terkadang, hal-hal yang kita anggap berharga bisa menjadi kutukan. Yang terpenting adalah, dalam setiap tantangan, kita tidak sendirian. Selalu ada cinta dan dukungan dari keluarga yang bisa kita andalkan.